Pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak 2019. Tidak terasa sudah 1 tahun lamanya. Namun, hingga saat ini obat COVID belum juga ditemukan. Pemerintah terus berupaya menanggulangi COVID-19 dengan berbagai cara, antara lain sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan COVID-19, memberikan vaksin, dan menggalakkan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19. Dan hari ini kita akan berbincang terkait donor plasma konvalesen bersama saya Lutfi Fauziah di IOC Ngayogyakarta, Sarasehan seputar Jogja. Dan kali ini telah hadir bersama kami Bapak Dr. Teguh Triyono, MKes, SP, PKK. Beliau adalah Kepala Unit Pelayanan Transfusi Darah UPTD RSUP Dr. Sarjito. Baik, selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak kabarnya hari ini? Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Ya. Baik, kondisi pandemi masih harus kita hadapi hingga waktu yang belum kita ketahui begitu ya Dok ya? Ya. Dan sampai saat ini pun belum ada acuan pengobatan atau terapi yang baku terkait untuk pasien COVID-19 itu sendiri. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin mulai ramai pembicaraan ya Dok ya mengenai donor plasma konvalesen. Ya. Gitu. Lalu sebenarnya donor plasma konvalesen itu seperti apa Dok? Iya, jadi terima kasih kesempatannya. Yang namanya donor plasma konvalesen itu adalah donor bantuan atau memberikan donasi darahnya, khususnya adalah plasmanya. Jadi darah itu kan ada sel darah, sel-selnya, sel darah merah, sel darah putih atau leukosit, kemudian trombosit, dan ada plasmanya. Nah, yang khusus didonorkan adalah hanya plasmanya saja. Nah, kenapa disebut konvalesen? Konvalesen itu kan artinya sembuh. Makanya yang bisa mendonorkan ini adalah orang yang sudah atau telah sembuh dari penyakit tertentu. Nah, dalam konteks kita sekarang ya adalah orang-orang atau teman-teman yang sembuh dari penyakit COVID-19. Dia donor, diambil plasmanya dan diberikan kepada orang lain yang sedang mengalami atau paparan penyakit COVID-19. Ini namanya disebut sebagai plasma konvalesen. Berarti memang pendonor yang sudah dinyatakan sembuh dari virus COVID itu sendiri. Ya, itu menjadi salah satu prasyarat. Ya. Baik. Lalu Dok, kabarnya Kementerian Kesehatan telah membagikan 57 mesin plasma konvalesen ke rumah sakit COVID se-Indonesia begitu. Ya. Lalu apakah termasuk dengan RSUP Dr. Sarjito? Ya, dalam program tersebut memang kami di Sarjito mendapatkan juga bantuan 1 buah mesin aferesis begitu ya. Dan ini sekaligus menambah kemampuan kami karena kami sebenarnya sudah punya juga sebelumnya. Jadi untuk kepentingan yang berbeda bukan plasma konvalesen, sehingga kami saat ini bisa mengoperasikan 3 buah mesin untuk proses donasi atau donor plasma konvalesen. Ya, baik. Lalu sejak kapan Dok RSUP Dr. Sarjito ini melayani donor plasma konvalesen? Ya, kami mungkin melayani donor plasma konvalesen itu mungkin sudah mulai bulan sekitar September atau Oktober 2020. Ya, kami sudah mulai memproduksi, mulai melayani, termasuk pada awal-awal khususnya untuk penelitian awal, begitu ya. Kita sudah melayani dan kemudian disambung sampai dengan hari-hari ini tuh bukan main sebenarnya ya, angkanya sudah cukup banyak. Ya. Baik. Lalu siapa saja Dok yang berhak menerima donor plasma konvalesen itu? Maksudnya mungkin menerima transfusi ya, maksudnya menerima donor ini gitu ya. Jadi ya sesuai indikasinya, maka plasma konvalesen yang dari seseorang yang sudah tadi katanya teman-teman bilang lulusan gitu ya, lulusan alumni. Ya boleh alumni ya, boleh ya teman-teman penyintas itu ya akan diberikan kepada seseorang yang sedang dirawat dengan penyakit atau diagnosis COVID-19. Artinya adalah kenapa demikian? Karena memang yang kita tujukan di dalam mengambil plasma konvalesen dari seseorang penyintas ini adalah memang kandungan antibodi yang ada dalam plasmanya. Jadi dalam plasma itu nanti akan ada antibodinya yang itu diproduksi sesuai penyakit yang diderita sebelumnya. Makanya ini penyintas COVID maka punya antibodi COVID. Nah itu yang kita ambil dan diharapkan bisa membantu orang lain yang sedang terkena atau dirawat dengan COVID-19. Oh ya, baik.
Lalu dok, siapa saja yang bisa mendonorkan plasma konvalesen? Lalu syarat-syarat apa yang bisa penyintas donorkan untuk plasmanya? Ya, mungkin kesempatan ini juga saya ingin terima kasih ya karena support dari teman-teman penyintas juga sangat tinggi dan pada awalnya tidak mudah. Betul-betul kami pengalaman di awal-awal mencari donor itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Karena ternyata tidak banyak teman-teman penyintas yang kemudian berkenan untuk donor. Kenapa? Karena kan mungkin berbagai alasan lah ya, termasuk juga alasan istilah saya stigma ya gitu ya. Tetapi sebetulnya dengan bertambahnya atau bergulirnya waktu sekarang sudah mulai bergeser. Sekarang bergeser bahwa teman-teman penyintas sudah cukup banyak. Saya bilang cukup banyak, artinya masih banyak yang harus ikut lagi ya untuk ikut mendonorkan plasmanya supaya bisa membantu orang lain atau pasien lain. Nah, tentu saja sebagai sebuah syarat memang ada 3 hal yang harus menjadi kunci pertimbangan. Satu adalah keamanan atau keselamatan pasiennya nanti saat ditransfusi. Yang nomor 2 adalah kemanfaatan. Maksudnya kalau plasma diberikan pada seorang pasien, pasiennya aman, tidak ada gejala apa-apa saat ditransfusi, tetapi nggak ada kemanfaatannya, ya buat apa? Kasihan pasiennya kan. Gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah juga jangan lupa adalah keselamatan donornya sendiri. Oleh karena itu memang kemudian muncullah prasyarat atau syarat-syarat donor dari usia, misalnya yang 18 sampai 60 tahun. Jenis berat badannya minimal 55 kilo, kemudian jenis kelamin. Ya, ini jenis kelamin ini menjadi tanda petik ya. Maksudnya tanda petik karena kami mengutamakan atau memprioritaskan yang berjenis kelamin laki-laki, bukan yang wanita. Apalagi wanita yang sudah pernah hamil. Kalau wanita tapi belum pernah hamil, maka nggak ada masalah. Tapi kalau wanita sudah pernah hamil, maka itu menjadi prioritas kami yang berikutnya. Tidak. Kemudian juga otomatis sekaligus sudah harus sembuh. Satu, sudah ada surat keterangan sudah sembuh atau sudah isolasi mandiri misalnya. Sebenarnya sudah ada keterangan bahwa dia pernah terkena, dia sudah dinyatakan sembuh atau sudah lolos atau selesai masa ismannya, isolasi mandirinya. Dan juga nanti kami akan periksa beberapa hal, faktor termasuk adalah kami periksa antibodinya. Maksudnya gini, ada juga orang-orang yang terkena COVID-19, dia sembuh, ada yang punya antibodi, ada yang tidak punya antibodi. Atau punya antibodi tapi titernya rendah, ada juga yang titernya tinggi. Nah, yang kita pilih adalah penyintas COVID-19 yang memiliki antibodi dengan jumlah atau titer yang cukup tinggi. Ini yang harapannya akan membantu kepada atau diberikan bantuannya kepada pasien yang sedang dirawat dengan COVID-19. Itu yang utama sebenarnya. Nanti syarat-syarat lain adalah syarat-syarat seperti donor biasa. Semuanya harus memenuhi syarat. Kalau enggak, maka ya bisa mendatangkan risiko tadi buat pasiennya, bisa iya, juga risiko buat pendonornya. Pendonor yang punya komorbid gitu ya, kita harus betul-betul periksa betul. Jangan sampai ini malah mengganggu atau mengakibatkan efek samping bagi dirinya sendiri. Begitu mungkin ya, Mbak. Tadi dokter juga menyampaikan apabila prioritas itu laki-laki. Nah, iya, betul. Demikian? Ini karena wanita ya, jadi tanya. Ya. Gini, Mbak, jadi kalau kenapa menghindari donor wanita yang sudah pernah hamil? Jadi kalau seseorang wanita hamil itu akan punya janin, ya. Janin itu adalah separuh dari dirinya sendiri, dari ibunya. Jangan lupa separuh dari ayahnya. Nah, darah janin ini nanti akan sebagian masuk ke peredaran darah ibu. Makanya ini jadi cerita di luarnya ya, bahwa kenapa anak itu akan lebih dekat dengan ibunya, karena memang ada sebagian darah dari anak ini yang nanti akan juga masuk ke peredaran darah ibu. Nah, cuma karena tadi yang separuhnya dari ibunya, separuhnya dari ayahnya, yang dari ayahnya itu istilahnya sesuatu yang asing bagi si peredaran darah ibu, sehingga ibu akan membentuk antibodi namanya anti-HLA, Human Leukocyte Antigen. Nah, karena punya antibodi anti-HLA dalam darahnya, dalam plasmanya, kalau ini diberikan pada seseorang yang sedang dirawat, maka risiko pasiennya akan mengalami reaksi transfusi, namanya trali. Nah, itu yang dihindari. Makanya kemudian donor atau penyintas yang dari wanita yang pernah hamil, itu memang kita hindari untuk menjadi donor plasma. Nanti bisa donor yang lain lah, donor tersebutnya gitu. Baik, berarti syaratnya memang hampir sama dengan donor darah biasa, tapi ada beberapa tambahan. Betul. Gitu ya.
Baik, lalu berapa pasien yang sudah terlayani dari Rumah Sakit Sarjito ini, baik internal maupun eksternal? Iya, ini apa? Kami di Sarjito memang melayani tidak hanya internal, tetapi juga melayani permintaan eksternal. Dan bahkan sampai hari ini ya angkanya jauh lebih banyak yang dari eksternal dibandingkan yang dari kami. Tapi angkanya udah ratusan ya, Mbak. Mungkin saya kira udah hampir 200-an ya pasien yang dibantu dengan metode ini. Kalau yang mendonorkan? Yang mendonorkan juga bervariasi. Ada yang dari Jogja, ada juga yang dari luar kota ternyata. Ada yang dari Temanggung, ada yang dari Borobudur, ada yang dari Surakarta, ada yang dari Klaten. Tetapi apa namanya, dan ada yang donor yang khusus mau untuk keluarganya sendiri yang sakit. Ada juga yang donor memang kepingin datang, saya mau donor entah untuk siapa terserah gitu. Ada juga. Sukarela begitu ya? Sukarela. Ada juga yang pertama donor itu untuk keluarganya, tapi habis itu donor lagi untuk silakan pakai untuk orang lain, saya senang mendonorkan. Itu juga banyak juga. Ya, baik. Lalu Dok, bisa dijelaskan bagaimana alur pengambilan plasma bagi penyintas COVID-19? Iya, jadi untuk pengambilan plasma itu nanti teman-teman penyintas itu bisa lewat beberapa, kita juga bekerja sama dengan beberapa apa namanya grup ya, grup di luar, nomor di luar juga, tetapi secara internal di kami juga ada nomor yang bisa dihubungi untuk bisa kami data, kemudian nanti pada kami jadwalkan untuk screening dulu namanya. Karena screening ini dalam rangka apakah memenuhi syarat ataukah tidak. Kalau memenuhi syarat ya terus kita lanjutkan dengan proses donasi, proses donor tadi. Tetapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat ya otomatis ya kita terima kasih, tapi mohon maaf tidak bisa menjadi donor plasma konvalesen. Jadi mengkontak kami bisa, nanti mungkin saya beri nomornya juga boleh. Ya, nomor kontak kami supaya kami kemudian akan mengkontak lagi, kontak kembali, kami lakukan screening, kalau memenuhi syarat kami lanjut, kalau tidak ya mohon maaf tidak bisa kami lanjutkan, begitu. Lalu untuk pelayanannya setiap hari atau sudah ada jadwalnya? Iya, betul. Ya, jadi di kami buka 24 jam 7 hari seminggu. Gitu. Setiap jadi hari? ya 24 jam, kami tidak pernah tutup. Baik. Lalu Dok, kapan seseorang penyintas itu bisa mulai mendonorkan plasmanya? Ya, ini pertanyaan penting menurut saya ya. Jadi memang ada acuan-acuannya bahwa seseorang penyintas sudah dinyatakan sembuh, kemudian kan pasti isolasi mandiri nih selama 14 hari. Nah, setelah masa isolasi mandiri 14 hari inilah baru bisa mendonorkan plasmanya. Juga tapi masih ada catatannya. Sudah tidak ada gejala apa-apa, sudah fit, sudah sehat, tidak ada efek samping apa-apa, maka bisa donor. Tapi kalau sudah isolasi mandiri 14 hari masih belum fit, belum sehat ya, tentu ditambah waktu lagi untuk bisa menjadi donor. Jadi memang bisa mendonorkan apabila memang hasilnya sudah evaluasi PCR itu negatif begitu ya, Dok? Ya, dulu di awal-awal demikian. Karena dulu juga kita tetap mengacu ke pedoman Kementerian Kesehatan ya. Dulu di awal-awal kan pedomannya dinyatakan sembuh kalau sudah 2 kali, bahkan ya 2 kali negatif PCR. Tapi setelah itu kan sudah berubah gitu ya. Sudah, bagi kami tidak lagi harus mendasarkan lagi ke hasil PCR juga, yang penting sudah ada hasil pernyataan juga, pernyataan sudah dinyatakan sembuh gitu ya. Kan termasuk yang isolasi mandiri atau isolasi di tempat isolasi di mana dari pemerintah daerah misalnya gitu ya, yang itu sudah ada keterangan dari dokternya bahwa dinyatakan sembuh, maka kami berhitung 14 hari kemudian baru bisa mendonorkan plasmanya. Ya, baik. Baik Dok, bagaimana keefektifan atau efikasi donor plasma dalam terapi penyembuhan COVID? Lalu apakah pasien akan terus membaik ketika telah diberikan donor itu? Ya, ini yang juga perlu saya sampaikan bahwa plasma konvalesen atau terapi plasma konvalesen itu bukanlah sebuah terapi utama, bukan. Jadi sebenarnya terapi sampai sekarang seperti tadi disampaikan Mbak, kan dari awal memang terapi standar untuk COVID kan memang belum ada sampai sekarang. Tetapi garis-garis pedoman atau itu sudah ada sebenarnya. Dapatnya ini A, B, C, D misalnya gitu. Nah, plasma konvalesen adalah merupakan terapi adjunktif atau terapi tambahan. ABCD-nya tetap dilakukan, ditambah dengan plasma konvalesen. Kalau ditanya berapa yang sembuh, berapa yang tidak sembuh, ya variatif juga, karena masih tergantung dari situasi pasiennya, maksudnya pasiennya pada fase yang mana ini, apakah sudah kritis, apakah klasifikasi berat,
atau moderat, ataukah yang bahkan ringan. Nah, secara umum biasanya ini gampangannya lah ya, gampangannya itu biasanya sih pengalaman saja bahwa kalau pasiennya sudah pada fase yang kritis, biasanya sih hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tetapi kalau fase-fase atau yang belum masuk kritis, masih belum sampai masuk ke tahap tersebut, belum masuk tahap berat, maka biasanya hasilnya lebih baik. Biasanya begitu. Tapi kami data penelitiannya ada sih, cuman kami tentu tidak punya hak untuk menyampaikan ya. Tetapi itu karena itu juga data yang penelitian di kami juga data yang sifatnya data sebagian dari penelitian nasional. Oleh karena dari 10 rumah sakit di Indonesia, oleh karena itu tentu kami tidak mungkin untuk menyampaikan hasil ini dengan detail ya. Tetapi kami ada datanya dan itu akan dikompilasi secara nasional dan tentu akan menjadi simpulan secara nasional. Berarti tadi bisa dikatakan jika terapinya ini adalah terapi tambahan. Betul. Apabila keluarga itu tidak bersedia untuk diberikan terapi tersebut, apakah dari pihak rumah sakit juga memperbolehkan begitu, Dok? Boleh, itu kan tentu rumah sakit dokter yang merawat itu pasti akan bahasa Jogjanya nembung begitu ya. Akan menyampaikan ini akan berikan pasien apakah keluarga setuju atau tidak. Kalau kami tidak setuju ya tentu tidak akan dipaksa. Tentu tidak dipaksa. Baik dok, seseorang penyintas COVID-19 bisa mendonorkan plasmanya berapa kali? Lalu adakah perbedaan dengan donor darah biasa? Iya, ini penting juga Mbak, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau donor biasa itu kan yang diberlakukan sekarang, kan donor biasa kan diambil darahnya nih, darah utuh merah itu diambil. Misalnya sekarang kebanyakan ya untuk Indonesia itu 350 ml, ya satu kali ngambil. Nah, pada donor darah biasa ini, maka kalau donornya laki-laki, dalam waktu 2 bulan dia udah bisa donor lagi. Itu laki-laki. Tapi kalau donor wanita, maka diberi waktu 3 bulan, lebih lama lagi. Kenapa? Karena wanita kan sudah donor rutin tiap bulan juga, ya, sehingga waktunya lebih panjang. Itu kalau donor biasa. Nah, kalau donor plasma konvalesen, standarnya adalah menggunakan metode namanya metode plasmapheresis. Jadi dengan alat yang tadi, yang bantuan Kemenkes tadi, alatnya namanya apheresis, metodenya atau prosesnya disebut sebagai plasmapheresis. Nah, plasmapheresis ini nanti kan diambil volume plasmanya dan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan yang donor biasa tadi. Kalau yang donor biasa diambil 350 ml itu dengan donor darah yang utuh semuanya. Kalau yang plasmapheresis yang diambil hanya volume plasmanya saja, dan itu volumenya ya lebih tinggi malah 400 sampai 600 ml, tergantung berat badan, tergantung kesehatan, tergantung juga kondisi apakah ada komorbid atau tidak pada donornya. Kita akan tentukan, oke, ini sambil 400, ini sambil 600, ini sambil 5. Tentu ada SOP-nya sudah ada. Nah, kalau untuk donor apheresis, plasmapheresis, karena yang diambil hanya plasmanya saja, maka dia sudah bisa donor lagi dalam waktu paling cepat 2 minggu saja. Jadi misalnya hari ini saya donor misalnya, maka 2 minggu lagi saya sudah bisa donor lagi. Sepanjang, nah ini sepanjangnya Mbak. Sepanjang satu kondisinya tetap sehat, tetap fit, terkontrol. Yang keempat juga adalah antibodinya masih memenuhi syarat. Karena antibodi itu akan turun juga secara alami. Sehingga kalau dalam 2 minggu antibodinya masih cukup tinggi, masih memenuhi syarat, maka ya tetap bisa donor. Nanti sekaligus menjawab pertanyaan tadi, kalau donor lagi, kapan lagi bulan? 2 minggu lagi dilihat lagi. Kalau masih kondisinya fit, tidak ada keluhan apa-apa, donornya juga masih saya tetap mau donor. Antibodinya juga masih tinggi, ya kenapa ditolak? Enggak. Jadi enggak ada batasan maksimal sebelumnya. Tapi nanti secara alami ada batasan maksimalnya. Kenapa? Karena antibodinya kan makin lama akan turun juga. Sehingga pada saatnya tidak akan memenuhi syarat lagi. Itulah saatnya untuk tidak boleh donor lagi. Memang ada sih pendapat yang itu maksimal 3 kali. Saya sih kurang sependapat. Bahwa sepanjang antibodinya masih mencukupi, kondisi pasiennya fit, kondisinya sehat, tidak ada komorbid apapun, pasiennya juga masih memang berminat, bersedia dan berminat untuk donor, ya kenapa tidak? Gitu. Baik. Lalu rentang waktunya bagaimana jika donor darah biasa dengan donor plasma untuk bisa mendonorkan kembali? Ya, tadi saya kira sudah terjawab yang tadi mungkin ya. Jadi rentang waktunya secara umum kalau donor plasma ini cukup 2 minggu bisa donor lagi. Tapi kalau donor biasa tadi 2 laki-laki 2 bulan, kalau wanita atau perempuan 3 bulan kemudian. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali dok, bagaimana langkahnya jika ada masyarakat yang ingin memberikan donor plasma ke RSUP Dr. Sarjito? Baik,
teman-teman penyintas yang berminat nanti boleh menghubungi nomor WA, nanti saya berikan nomor WA-nya ya mungkin ya. Bisa WA ke nomor kami 24 jam, atau bahkan kalau pas kebetulan datang ke rumah sakit atau ke sana mampir, boleh tanya di sana, boleh nggak? Boleh banget. Kami terbuka 24 jam di sana untuk menanyakan tentang hal ini. Dan yang perlu ketahui bahwa biasanya tidak mungkin datang sekali langsung diambil. Artinya datang sekali kami lihat datanya dulu, kami screening dulu, begitu memenuhi syarat paling besoknya baru kita programkan untuk diambil. Ya. Mungkin yang terakhir Dok, himbauan dokter kepada para penyintas COVID-19. Ya, begini, jadi selama ini teman-teman penyintas sudah cukup banyak yang menurunkan darahnya, menurunkan plasmanya, tetapi ternyata kebutuhannya juga masih cukup tinggi nih sampai sekarang, sehingga kami tetap masih membutuhkan. Oleh karena itu teman-teman penyintas monggolah yang kira-kira memang sudah fit, sudah sehat kembali, sudah sudah tidak ada keluhan apapun, tidak ada penyakit lain, tidak ada komorbid penyakit lain, ya kenapa enggak kita akan berusaha untuk membantu teman lain yang sedang dirawat. Jadi kesempatan kita membantu orang lain menurut saya ya. Baik. Baik, demikian perbincangan kita hari ini. Bisa menjadi pendonor tentu juga bisa memberikan arti lebih bagi para penyintas. Karena meskipun pernah terkena COVID-19, kita masih bisa berkontribusi dan berbuat baik untuk orang lain. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Teguh atas waktu dan juga pengetahuannya. Ya, semoga perbincangan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa pada perbincangan lainnya. Saya Lutfi Fauziah, mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.